Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, Iya. suami Ana dipinjami uang sama paman sebesar 20 juta. Nah, Oh, dan setiap bulannya si paman ini menagih seberapa ikhlasnya aja. Cuma sebelumnya nggak ada perjanjian untuk bagi hasil ataupun sama-sama menanggung untung atau ruginya. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Bu, nanti 20 juta kembali ke paman atau tidak penuh? Penuh, Ustadz, kembalinya penuh. Nanti kembalinya harus 20 juta juga. Iya, Ya, berarti ini nggak boleh nih, Bu. Ini riba dengan bunga yang tidak tetap. iya. Bunganya fluktuasi, terserah berapa ikhlasnya kamu. Oh, dan Ana sebagai istri udah sering menasehati suami untuk menghentikan itu dan mengembalikan uangnya. Iya, Ibu. Cuma suami agak susah, Ustadz, masih ngeyel gitu. Dan bagaimana hukumnya Ana sebagai istri apa ikut memperlancar uang transaksi yang haram ini, Ustadz? Allah barik fik, Ibu. Ibu kan tidak memperlancar, hanya sudah mengingatkan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada suami ibu. Terus nasihati dengan bersabar. Terus nasihati dengan bersabar, ingatkan akan ancaman Allah bagi si pelaku riba. Baik yang memakan, yaitu paman tadi memakan riba karena mendapat seikhlasnya ribanya, sedangkan bagi suami ibu adalah pemberi makan. Dua-duanya sama dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Ta'ala Rasulullah akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidayhum sawa. Bahwa Rasulullah mengutuk, mendoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah orang yang memakan paman tadi. Pemberi makan suami ibu. Katibahi kalau dicatat akadnya oleh penulis. Syahidai saksi akad. Ibu bukan saksi karena ibu sudah mengingkari. Sudah menasihati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan olehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya atau mohon maaf, bagaimana cara menghapus dosa riba di masa lalu, Ustaz? Allah mengatakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha, falahu ma salafa wa amru ila Allah, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun." Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang datang kepada dia peringatan Allah, Allah mengharamkan riba, tahu dia pada saat ini, dulu mungkin karena jauh dari agama Allah, nggak tahu dia, orang ikut beli kendaraan dengan cara riba, dia beli juga, ikut juga. Orang beli rumah dengan cara riba, dia ikut juga. Orang nabung dapat tambahan riba, dia ikut juga. Karena ikut kebanyakan teman-teman dan lain-lain. Kemudian alhamdulillah Allah berikan hidayah dan dia tahu riba. Ya, maka kata Allah saat itu berhenti. Apapun konsekuensinya. Harus dijual aset, jual aset untuk menutupi hutang ribanya. Bila sudah tertutupi hutang ribanya dan selesai, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan yang telah berlalu dari dosa-dosa tersebut. Wa amruhu ilallah. Jangan teruskan lagi semenjak tahu itu. Semenjak tahu tapi masih belum juga dilunasi hutang ribanya, masih ada akad ribanya, maka kata Allah, inilah orang-orang yang diancam oleh Allah untuk masuk neraka dan kekal di dalamnya, kata Allah Azza wa Jalla. Yang sudah selesai hutang ribanya, sudah tidak ada akad riba satupun, ya, alhamdulillah. Status barang yang dia beli tadi dengan pinjaman riba halal, karena akad ribanya sudah selesai. Yang haram adalah ribanya saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah. Saya bekerja di salah satu perusahaan daerah bergerak di bidang pelayanan air bersih. Yang saya tanyakan, apakah termasuk riba di mana perusahaan tersebut menerapkan tagihan tiap bulan dan dikenakan denda 10% jika ada keterlambatan. Di bulan selanjutnya naik 12%.
dan di bulan berikutnya naik 15%, sehingga sanksi adminnya sampai 132.000. Apakah riba dari usaha perusahaan daerah itu, Ustaz? Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Iya, jelas ini pun riba jahiliyah. Anzirni azidka. Iya. Beri aku masa tangguh, maka akan kubayar berlebih hutangku kepadamu. Ya, ijma' para ulama ini adalah riba jahiliyah. Cuman masalahnya bagi pengguna air PDAM. Kalau mereka adalah orang yang tidak punya solusi lain, seperti orang yang tidak memiliki air tanah yang bisa digunakan. Ya, ada beberapa daerah mungkin yang tidak bisa air tanahnya dimanfaatkan dengan baik, maka dalam kondisi darurat dia. Ya, bagi dia tidak berdosa. Tapi bagi lembaga yang menerapkan sanksi seperti ini, mereka adalah lembaga yang mendapatkan riba dari pekerjaannya tersebut. Maka pihak yang membuat akadnya adalah pihak yang membuat akad dengan cara sanksi riba. Saya faham maksud mereka adalah mengatakan kalau tidak begitu orang-orang tidak disiplin membayar. Ya. Akan tetapi tidak mungkin sebuah dosa besar membuat orang disiplin, membuat orang jadi baik, tidak mungkin. Saya yakin seperti perusahaan listrik negara yang mengubah menjadi prabayar. Mana yang lebih disiplin orang antara prabayar yang tidak ada denda ribanya dengan yang pasca bayar? Pasti lebih disiplin yang prabayar. Kalau dia terlambat, padam, nggak pakai lampu. Kalau terlambat, PDAM-nya langsung mati airnya. Pasti lebih disiplin dia. Ya, maka ini adalah bisikan syaitan, rayuan syaitan kepada para pengambil kebijakan di bidang ini, bahwasanya menurut mereka dengan cara riba orang menjadi disiplin, padahal wallah ta'ala, Allah tidak. Ini adalah bisikan rayuan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dan orang-orang yang memiliki kebijakan dan pemegang kebijakan dalam hal ini bertakwa kepada Allah dan semuanya mendapatkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah muamalah atau infak dan sedekah dari seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan orang tersebut adalah pelaku riba, Ustaz? Dari pendengar kita Fahmi, jazakallahu khair, Ustaz. Apakah sedekah infak seorang pelaku riba diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Jawabannya tidak. La yaqbalullahu shadaqatan min ghulul. Rasulullah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Dan riba adalah harta yang paling besar keharamannya didapatkan oleh anak manusia. Ya, maka Allah tidak akan menerimanya. Adapun ketika dia bertaubat, itu uang bukan atas nama sedekah. Seperti kasus seseorang yang bekerja dalam lembaga riba, atau dulu usaha dia adalah memberikan pinjaman dengan ada pertambahan. Dia ingin bertobat kepada Allah. Kata Allah, فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. Bila seorang rentenir, murabi, yaitu memberi pinjaman dengan riba, bertobat, yang halal untuk dia hanyalah pokok uangnya. Andai dulu dia mulai usaha itu dengan modal 100 juta, dia pinjamin ke orang, bertambah, sekarang angkanya sudah menjadi 300 juta. Ya, dengan tambahan bunga yang dia dapatkan. Kata Allah, bila dia bertobat, yang halal untuk dia 100 juta, pokok uangnya saja. Yang 200 juta ini dia apain? Jangan berikan lagi kepada pelaku riba tadi. Ini diberikan kepada fakir miskin. Tapi bukan sebagai sedekah. Ya. Tetapi ini adalah sebagai dia melepaskan diri dari yang haram. Bukan sedekah. Tapi melepaskan diri dari hal yang haram. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'-nya dan menukil sebelumnya dari Al-Ghazali dan banyak para ulama Syafi'iyah mengatakan ijma' para ulama bahwa orang yang semua hartanya haram,
tidak ada dari penghasilan yang halal uangnya semuanya, tidak ada kewajiban dalam hartanya, tidak ada kewajiban zakat, tidak ada kewajiban haji, dan seluruh kewajiban harta tidak ada dalam hartanya. Ya. Karena yang dikeluarkan bukan 2,5%, tapi 100%. Yang boleh dia tahan hanya sebesar kebutuhan minimal dia, kalau tidak ada yang halal pendapatannya. Dan haji dan umrahnya pun tidak diterima. Karena diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seseorang keluar melakukan ibadah haji dan umrah dengan nafkah, dengan biaya yang haram, khabith, ya, ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang menyambut panggilanmu, fa yunadi munadi minas sama, maka Allah mengutus seorang malaikat memanggil, menjawab panggilan itu di langit, la labbaika wa la sa'daik. Tidak, engkau bukan datang menjawab panggilan Allah. Harta yang ke bawah adalah harta yang haram, biayamu biaya yang haram, ongkosnya ongkos yang haram, haji dan umrahmu tertolak dan tidak mendapatkan kemakburan dalam ibadahnya ini. Baik, jazakumullah khair. Demikian bagi pendengar yang bertanya terkait dalam pembahasan ini. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penggunaan dana kartu kredit yang digunakan hanya beberapa hari, kemudian digantikan full sebelum dicetak tagihan, Ustaz? Apakah perbuatan tersebut haram? Haramnya kartu kredit, ya, adalah ketika Anda membuka kartu kredit, di awal sudah dinyatakan kalau Anda tarik dalam bentuk uang tunai langsung ada bunga. Ya. Ini sudah riba walaupun belum Anda setuju itu. Sudah dapat dosa riba Anda. Allah mengharamkan riba, Anda setuju. Walaupun belum Anda tarik. Walaupun belum keluar kartunya. Satu. Kemudian kalau Anda beli barang, maka Anda terkena cas bunga lagi karena dia pinjam uang, bukan dia beliin. Dia pinjam uang untuk beli barang, maka dikena cas bunga di awal. Pinjam uang, kemudian bayar berlebih. Maka ini bunganya beda-beda, ada 1,9%, ada 1,7%, ada. Ini sudah dosa yang riba yang kedua. Walaupun Anda belum pakai untuk beli barang, sudah berdosa. Allah mengharamkan riba, Allah menghalalkan riba. Kemudian, kalau Anda tidak terlambat membayar, tidak ada bunga belakangan. Bunga denda keterlambatan. Anzirni azidka, ini riba jahiliyah juga. Kalau Anda terlambat, dicas lagi bunga per hari, per besar tagihan. Dengan angka 0,0 sekian persen, 0,5 kadang 99%, tergantung kesepakatan. Riba yang ketiga ini riba jahiliyah juga. Setuju Anda ini, maka Anda sudah berdosa walaupun Anda tidak terlambat. Ini fatwa yang dikeluarkan oleh Oki. Lihat di buku Harta Haram tentang kartu kredit, saya jelaskan ini. Tiga riba ini diharamkan oleh Oki. Maka kata Oki, haram seseorang menerbitkan kartu kredit walaupun dia yakin akan tidak terlambat membayarnya. Sudah dijawab oleh Oki pertanyaan Anda ini. Ya, maka dengan demikian bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun umpamanya bunga 0% kata dia, tapi tetap ada kesepakatan tersebut. Assalamualaikum Pak Anjab, barakallahu fiik. Silakan Pak. Ya, Pak Ustaz, saya mau tanya mengenai apakah boleh kita membeli suatu barang kendaraan dengan cara over kredit dari orang lain sehingga kita hanya meneruskan sisa cicilannya saja. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, sama-sama Pak. Jazakallahu khair Pak Anjab, barakallahu fiik. Pertanyaan beliau jelas dan sering ditanyakan, bolehkah kita membeli barang over kredit, melanjutkan kredit orang lain? Ketahuilah dalam akad jual beli kredit dengan pihak leasing dan lainnya, biasanya akad itu mengandung unsur ribawi. Ada pasal pernyataan bahwasanya bila terlambat melunasi angsuran atau tagihan bulanan, maka akan dikenakan pertambahan. Maka
orang yang membeli dengan overcredit berarti kepada dia pindah akad baru ini. Bila dia menyetujuinya berarti dia menyetujui perbuatan riba, maka dia berdosa dan dosanya dosa besar. Termasuk di antara 7 dosa yang menghancurkan seseorang. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dosa yang paling besar dalam Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Imam Malik. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin memulai usaha dan butuh sekali kendaraan. Dan saya mengerti bahwa mengambil di leasing perbuatan riba. Bagaimana solusi untuk menghapuskan riba tersebut, Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Ya akhi, untuk modal dalam berusaha, ya ada ceramah singkat saya kalau tidak salah tentang permodalan dalam berbisnis, mencari modal dengan cara yang syar'i. Ya. Kalau dapat pinjaman tanpa ada pertambahan, alhamdulillah, tapi ini susah. Ya. Selain itu bisa Anda jual aset yang ada. Jual tanah, jual segala macam, tapi dalam rangka investasi namanya. Anda jual, wah kalau saya sudah gak punya rumah, saya mau tinggal di mana? Sewa rumah. Ya. Mau tinggal di mana? Ya tinggal di rumah. Gak mungkin tinggal di kolong jembatan mau berbisnis. Dan ini subhanallah diajarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang dia minta-minta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ambil apa yang ada di rumahmu. Padahal sangat mudah bagi Rasulullah ngumpulin para sahabat, tolong bantu sedekah, pasti bisa. Tapi Rasulullah ingin mengajarkan dia cara hidup dengan terhormat dan tidak minta-minta kepada manusia. Ya. Maka dia bawa kain lusuh dari rumahnya dan kendi yang sudah lama dijual oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah dapat terjual dengan 2 dirham, 1 dirham dibelikannya kapak oleh Rasulullah, suruh beli kapak, lalu dipasang Rasulullah, disuruh Rasulullah SAW, tatib, pergi cari kayu bakar. Yang minta-minta. Ini subhanallah, ajaran Rasulullah SAW dengan menjual aset ini sangat baik seorang mulai usahanya. Karena dia mulai dengan sebuah pengorbanan. Bukan dengan dapat pinjaman enak. Kalau pinjaman enak, di awalnya enak, betul belakangnya nggak ada yang enak. Dan umumnya tidak ada yang lepas dari riba, seperti yang dikatakan tadi. Ya. Bila dengan pengorbanan, dia tidak akan mungkin asal-asalan dalam berdagang. Dalam berusaha. Dia pasti akan serius. Kalau dia tidak serius, habis sudah asetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan dari pendengar kita, Ustaz, bagaimana hukum seseorang yang membeli rumah dengan cara KPR dan sebagai dengan tujuan investasi, ya, dan dengan alasan bahwa di sini tidak ada riba karena harga pokok dengan harga pembelian tunai untuk 5 tahun ke depan sama, tidak ada perbedaan. Dan saya diminta untuk menjadi saksi dari akad ini. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Saya belum bisa menghukuminya karena penyampaiannya tidak lengkap. Memang harganya sama tunai dengan tidak tunai umpamanya. Tapi dia kan nyicil kan ya, selama 5 tahun. Bila terlambat ada pertambahan atau tidak? Yang umumnya pasti ada. Umumnya pasti ada. Mereka mengatakan tujuannya adalah untuk sanksi jera agar orang itu disiplin bayar pada waktunya. Mau tujuannya sanksi jera, mau tujuan disiplin, mau apapun juga, ini pertambahan dari nilai hutang dan ini adalah riba. Ini dia riba jahiliyah, anzirni azidka. Beri aku masa tangguh, tempo pembayaran, penjadwalan ulang, nanti aku tambah. Maka ini riba jahiliyah. Maka investasi dengan cara melakukan riba bukan investasi namanya. Kehancuran bagi harta Anda dan bagi Anda sendiri sebagaimana dijanjikan oleh Allah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba dan Allah tumbuh kembangkan harta dari yang disedekahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau saya menjual rumah
namun yang mau membeli rumah itu memakai uang bank dengan sistem KPR, apakah saya tetap boleh menjualnya? Masya Allah. Ini pertanyaan ini sering dari kaum muslimin. Ya, alhamdulillah mereka mengetahui riba, melakukan akad pinjaman kepada bank konvensional untuk dia gunakan uangnya membeli rumah. Ini haram. Khilaf para ulama dalam hal ini, yang saya jelaskan di dalam buku Harta Haram, dan ini ada hasil konferensi para ulama sedunia, ulama fikih sedunia tentang kartu kredit. Kartu kredit yang riba itu apakah halal bagi si pemegangnya untuk menggunakan barang-barang tersebut? Ya, pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama, ya, bahwasanya yang haramnya adalah persyaratan ribanya. Adapun akad qardnya, pinjam minjamnya halal dan uangnya dengan demikian halal. Maka bila sudah terlanjur umpamanya qadarullah terlanjur dahulu melakukan akad pinjaman di bank untuk beli rumah, berkendaraan, KPR, leasing dan lain-lainnya, maka setelah lunas selesai riba sudah. Ketika Anda tahu langsung lunasi, karena Allah mengatakan faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Siapa yang datang kepada dia peringatan Allah telah mengharamkan hal tersebut, maka hendaklah berhenti. Ketika tahu dan belum lunas berhenti, bagaimana cara berhenti? Tutupi hutang ribanya. Kalau sudah lunas hutang ribanya, rumah tadi, kendaraan tadi halal dia miliki, halal. Karena akad qardnya sah. Ini pendapat yang terkuat dari para ulama, wallahu taala alam. Akan tetapi dalam kasus penjualan rumah tadi yang orangnya pakai KPR, katakan kepada dia, Anda muslim dan saya nasihati untuk tidak melakukan riba. Dan sampaikan juga kepada dia. Daripada Anda membuat akad riba, lebih baik Anda langsung ke saya kreditnya. Bayar setengah dulu atau sepertiga dulu atau berapa dana cash yang Anda butuhkan, kemudian sisanya nyicil dan Anda naikkan harganya, boleh. Ya. Boleh, harga kredit lebih mahal daripada harga tunai, pada Allah mengatakan ini. Qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Orang-orang jahiliyah kafir mengatakan, jual beli itu sama aja dengan riba. Kenapa engkau Muhammad orang Islam menghalalkan jual beli, mengharamkan riba? Jual beli mana yang mereka maksud sama dengan riba, Sadisan? Jual beli tunai, karena ada sebagian orang yang berpikir bahwasanya jual beli dengan harga tidak tunai lebih mahal daripada tunai itu adalah riba. Enggak, ini salah berpikir dia. Allah mengatakan dan Al-Quran seperti itu. Allah mengatakan apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Mereka mengatakan jual beli sama dengan riba. Jual beli mana? Jual beli tunai tidak mungkin sama dengan riba. Mana persamaannya? Ada? Tidak ada. Jual beli mana mereka maksud? Jual beli tidak tunai lebih mahal daripada yang tunai. Ya. Sama artinya umpamanya, Sadisan pengen motor. Ya. Tidak punya uang. Ya. Lalu pinjam uang kepada saya atau kepada yang lain. Lalu dia mengatakan, ini 7 juta tapi bayar 8 juta. Serah, ente mau beli motor, beli apa terserah. Ini ya, hukumnya apa? Jais. Riba ya, akhi. Riba. Tapi nanti dapat dia motor. Sahih. Dibayarnya 8 juta. Panjang. Ya, riba. Kalau jual beli tidak tunai, saya Isan tadi bilang pinjam 7 juta, saat saya bayar 8 juta. Enggak. Anda mau apa? Beli motor? Udah, saya beli motor dulu. Nih, sekarang saya jual pada Anda hanya satu harga tidak tunai. Walaupun Anda tahu bahwa harga 7 juta ini saya jual dengan harga saya tidak tunai 8 juta. Terlambat tidak ada denda. Nyicil boleh. Ini riba? Tidak, ini jual beli yang Allah katakan halal. Tetapi bentuknya kan sama, ada pertambahan 1 juta. Maka orang jahiliyah berpikir bahwasanya itu sama aja. Ini sebagian pemikiran seperti ini diadopsi oleh sebagian orang yang kurang mengerti fikih. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada mereka. Ya. Maka mereka mengatakan demikian, kata Allah, dijawab oleh Allah, tidak. Allah yang langsung menjawab dalam Al-Quran. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli, kata Allah. Allah haramkan riba. Yang jual beli tadi 8 juta dengan tidak tunai tadi selama 1 tahun umpamanya pembayar pelunasannya halal, kata Allah. Yang akadnya pinjam 7 juta, bayar 8 juta, sama juga dapat motor juga, haram riba. Nas dari Allah Subhanahu wa taala membolehkan
akad yang seperti ini. Wallahu taala alam. Ustaz, ini Waalaikumsalam mau nanya warahmatullahi untuk masalah pekerjaan sebagai akuntan. Tiap bulan kan kita sebagai akuntan mencatat hasil bunga bank setiap bulannya rekon. Nah, itu ada beberapa ustadz bilang bahwa untuk pekerjaan itu adalah bukan sebagai pencatat riba, namun sebagai pencatat hasil riba. Itu gimana ya Ustadz hukumnya? Gitu. Wallahu taala alam. Kalau yang saya pahami, mencatat riba termasuk dalam mencatat yang Anda katakan tadi. Kalau Ustaz tersebut mengatakan tidak, urusan dia dengan Allah. Oh ya gitu. Boleh satu lagi Ustaz? Hadar. Ini juga sebagai administrasi proyek. Saya kan sekarang bekerja sebagai administrasi proyek pemerintahan. Cuman ini barangnya itu kan import. Nah, terkadang di saat pemerintah itu sedang memesan barang yang sedang membludak, kita sedang kehabisan stok atau stoknya itu minim. Tapi kita menerima pesanan tersebut dengan jarak tempo, misalkan 3 bulan baru ada barangnya kayak gitu. Itu apakah saya termasuk tolong-menolong dalam hal yang keburukan, Ustaz? Barangnya custom atau bukan? Barangnya custom dari Jepang. Kalau custom boleh. Boleh ya. Jadi bukan yang syarat jual beli yang harus ada barang sedang dimiliki gitu ya? Itu untuk jual beli biasa. Kalau untuk istisna, karena kalau custom kan berarti minta dipesan dibuatkan. Itu boleh dilakukan jual belinya walaupun belum ada barangnya. Orang jual beli apartemen boleh, walaupun apartemennya masih sedang dibuat atau minta untuk dibuatkan, walaupun masih baru ada bentuk maket, berbentuk map aja baru tanah, sudah boleh diperjualbelikan karena akadnya istisna. Ini keputusan dari HOKI, Organisasi Komunikasi Islam, tentang akad istisna adalah akad yang boleh. Memang secara fikihnya sebagian para ulama mazhab seperti mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki tidak membolehkan. Tapi secara praktek semua manusia melakukannya. Anda beli nasi goreng, sudah ada nasi goreng atau belum? Belum. Boleh atau tidak? Boleh. Lah kenapa boleh? Kan belum ada nasi gorengnya. Iya. Kalau ketika nasi goreng Anda bilang boleh, ketika barang tadi Anda bilang tidak boleh. Karena masuk terkena itu hukumnya harus jual beli harus punya ada barangnya dulu. Karena itu akadnya istisna, maka boleh. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada promosi tabungan. Promosi tabungan? Iya, tapi dia memberikan tabungan di mana ini Pak Suwanto? Lembaga riba atau syariah? Syariah. Dia akadnya begini, kalau misalkan menabung nanti dikasih hadiah gitu. Tapi hadiahnya di depan. Promosi tabungan. Tabungannya, apakah tabungan tanpa pertambahan? Giro wadiah. Tanpa pertambahan. Ya, giro wadiah. Kalau giro wadiah, semua para ulama dan semua legal hukum dunia mengatakan akadnya pinjaman. Maka tidak boleh ada bonus segala macam. Ya, bila ada bonus segala macam, ada promo segala macam, maka ini adalah riba. Ya. Karena di sini tidak ada kerugian dari pihak penabung, tidak akan mungkin rugi. Berbeda dengan kalau akad mudharabah yang murni mudharabah, di sana ada kemungkinan rugi. Ya, kalau ini tidak mungkin rugi, ya, tanpa ada pertambahan juga, maka akadnya adalah pinjaman. Bila ada bonus, hadiah segala macam dari pihak bank yang statusnya sebagai peminjam, maka ini adalah riba. Walaupun produk ini dikeluarkan oleh bank syariah. Jelas Pak Susanto? Jelas. Ya, jangan antum ambil sedikit pun bonusnya. Memang dia lebih bagus akadnya ini rekening giro wadiah tanpa ada pertambahan. Apapun diberikan oleh dia, berikan kepada fakir miskin karena adalah riba yang diharamkan. Dan kalau bisa dari awal Anda bilang, coret semua bonus dan segala macam dan jangan masukkan ke tabungan saya. Saya tidak mau tabungan saya dicampur dengan riba.
Enggak, saya sih belum melakukan, hanya Kenapa? belum melakukan transaksi. Iya, bikin seperti itu. Kalau belum melakukan, alhamdulillah, selamat dari riba. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, saya kan dulu punya rekening bank. Ya, silakan terus. Terus itu sudah saya ajukan permohonan. Nah, sekarang itu sudah tidak ada bunganya. Itu gimana ya, Pak Ustadz ya? Ibu Iin, apakah Anda darurat untuk buka rekening di sini? Artinya tanpa buka rekening Anda akan dapat mudarat? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Kalau nggak ada apa-apa, jangan bikin dosa. Karena walaupun bunga ribanya tadi sudah dinolkan, tetapi lembaga bank tadi dia bekerja untuk riba. Artinya uang Anda akan diputarkan, dipinjamkan dalam bentuk riba. Iya atau tidak? Kecuali yang dibolehkan hanya darurat saja. Seperti umpamanya payroll-nya atau gaji bulannya harus melalui bank rekening ribawi tadi. Oh, jadi harus di-close saja ya? Ditutup, ya. Ditutup, Ibu. Untuk mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah Azza wa Jalla dan untuk bisa mentaati Allah dan tidak mendurhakainya, ini adalah pertarungan hidup sampai kita bertemu dengan Allah sampai mati dan tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, selalulah untuk meyakinkan diri agar bisa selalu mentaati Allah dan tidak memaksiatinya, apalagi dalam masalah rezeki yang diberikan oleh Allah. Allah berikan kita rezeki tetapi kita berbuat maksiat kepadanya dengan riba dan lain-lainnya, maka ini sebuah kekurangan ajaran seorang makhluk kepada Rabb-Nya yang maha besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat-Nya dan sehingga memudahkan kita untuk bertobat kepadanya dan meninggalkan semua transaksi dan tindak laku kita yang melanggar ketentuannya. Wallahu waliyut taufiq.